Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujianto. Saya mahasiswa Teknik Informatika. Dan di sini saya akan memaparkan hasil seminar hasil dengan judul analisis data log jaringan untuk deteksi serangan DDoS menggunakan algoritma naik bias. Pendahuluan. Serangan DOS atau denial of service adalah sebuah serangan yang dilakukan terhadap komputer atau server pada jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Dari masalah di atas dilakukan penelitian untuk analisa serangan DDoS supaya jika terjadi sebuah serangan, administrator dapat melakukan pencegahan agar serangan tidak menjadi lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menganalisis untuk DOS dengan menggunakan algoritma naib bias dengan cara mengumpulkan semua log data dan mengklasifikasikan jenis serangan. Dengan metodologi penelitian yang saya gunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum generalisasi. Sedangkan metode pengumpulan data yang saya gunakan yaitu studi kepustakaan atau literatur dan pengamatan atau observasi. Sedangkan naib bias sendiri adalah cara sederhana merupakan klasifier yang berdasarkan probabilitas atau kemungkinan akan terjadi sesuatu hal yang menghasilkan nilai probabilitas harapan. Naib bias akan menghitung probabilitas pada masing-masing kelas. Probabilitas tersebut untuk memprediksi termasuk kelas yang manakah dari data uji nantinya. Tahap ini dilakukan langkah untuk mendapatkan kolom-kolom data yang tepat. Selanjutnya akan disebut dengan atribut. Langkah ini dilakukan lebih dahulu ketika ingin implementasi teknik data mining. Sedangkan tahap pre-processing, yang pertama yaitu integrasi data, dan yang kedua adalah cleaning data. Integrasi data sendiri adalah data yang diperoleh setelah digabungkan menjadi satu tabel data yang besar sebagai satu kesatuan. Data yang diperoleh hanya berupa satu file utuh tidak dalam keadaan terpisah menjadi bagian demi bagian, sehingga dia diyakini bahwa data yang diperoleh tidak perlu diolah lebih lanjut. Sedangkan cleaning data sendiri adalah data yang telah digabung akan dilakukan pembersihan, membuang data yang kosong, dan memastikan data tersebut relevan atau terkait satu sama lain. Dan tahap ini tahap ini berguna untuk membentuk format data yang diterima di perangkat lunak data mining yang akan memprosesnya. Tahap data mining. Adapun tahap data mining yaitu selection, pre-processing, transformation, dan data mining, dan interpretation evaluation. Ini adalah langkah import data ke RapidMiner. Dan ini adalah format data yang diterima oleh RapidMiner. Sedangkan ini adalah tabel data dan grafik jumlah sebaran pada tools RapidMiner. Kemudian ini adalah hasil dari split data untuk data latih, yaitu data 5.000 data yang pertama. Penerapan model naib bias. Untuk melakukan evaluasi pada suatu algoritma di RapidMiner perlu dibuatkan terlebih dahulu bagian prosesnya, dan ini adalah bahkan proses akhir dari
penerapan model naive Bayes. Model distribusi naive Bayes. Setelah bagian proses dijalankan, maka tampil beberapa output. Salah satunya adalah model distribusi untuk atribut PKT kelas dari hasil pelatihan metode naive Bayes, yang mana model inilah yang akan digunakan untuk deteksi atau identifikasi data trafik serangan. Tingkat akurasi dan error klasifikasi. Dan melihat hasil ringkasan pengukuran performance atau kinerja dari metode naive Bayes yang disajikan dalam bentuk confusion matrix, atau dapat dilihat dengan jelas bahwa banyak kelas normal diprediksi normal, yaitu sebanyak 4.400. Namun banyak juga yang prediksinya salah dan mengarah ke kelas lain seperti UDP float sebanyak 37 dan smooth sebanyak 2. Rasio split data. Pada percobaan yang lain digunakan rasio yang berbeda, yaitu 0,7 untuk data latih dan 0,3 untuk data uji, untuk dapat dilihat tingkat akurasi dan kesalahannya. Tingkat akurasi dan error. Jika melihat dari hasil kedua performance vektor dari dua percobaan rasio split validation yang berbeda dapat mempengaruhi akurasi ataupun tingkat error dari implementasi metode naive Bayes. Perbedaan ini bisa terjadi karena pembagian jumlah data untuk data latih dan data uji yang berbeda pula untuk masing-masing model sebagai hasil dari pelatihan. Model Bayes yang terbentuk dari data pelatihan yang banyak mampu mengidentifikasi data uji lebih banyak, dengan kata lain dilengkapi dan tersebut. Dan untuk kesimpulannya, yang pertama, pemilihan atribut-atribut yang tepat pada log jaringan atau tidak semua atribut harus dimasukkan dapat membantu menghasilkan model yang baik. Yang kedua, metode naive Bayes bekerja dengan baik dan mampu melakukan pembentukan model dan klasifikasi atau identifikasi log jaringan dengan akurasi yang tinggi dan tingkat kesalahan yang minim. Dan yang ketiga, adapun faktor-faktor yang ikut mendukung tingkat kesalahan. Dan untuk saran, hendaknya penelitian selanjutnya jumlah data sampel lebih besar dari 10.000 log jaringan. Sekian dan terima kasih.